kita mulai saja ya untuk webinar pada siang hari ini membahas topik yang menarik nih, khususnya untuk pemula yang baru mengenal dunia trading. Kita tahu bahwa di dalam dunia trading, harga itu akan selalu berubah ya. Akan ada naik dan juga akan ada penurunan. Tentu ini kan dipengaruhi oleh yang namanya aktivitas supply dan juga demand, atau permintaan dan juga penawaran. Nah, tentu supply dan demand ini bisa kita lihat dari sisi price di chart-nya itu sendiri. Nah, kita di sini akan bahas tuntas bersama pembicara kita, Pak Nanda ya. Halo Pak Nanda. Halo, selamat siang Pak Adam. Oke, Pak Nanda, spill dong kira-kira untuk webinar pada siang hari ini membahas apa nih? Oke, pada siang hari ini kita akan membahas tentang biasa digunakan oleh trader Indonesia nih ya, SND. Nah, ini menarik ini, supply and demand. Biasanya orang banyak lebih mengenal support dan juga resistance, tapi kita akan jauh ataupun kulik lebih dalam apa sih bedanya supply and demand serta support dan juga resistance. Seperti itu Pak Adam. Oke, menarik. Nah, ada yang bilang bahwa support resisten atau supply demand ini itu lebih powerful dibandingkan dengan indikator. Benar begitu Pak Nanda? Wah, depend ya Pak Adam ya, tergantung. Semuanya tuh tergantung terhadap trading style masing-masing. Ada yang menggunakan SND, ada yang menggunakan Elliott Wave atau Dow Theory, ada yang menggunakan indikator. Semuanya memiliki plus minus ya Pak Adam ya. Ada plusnya SND itu kadang lebih kuat ataupun powerful kalau di market yang lagi sideways. Kalau Elliott Wave itu powerful di market yang lagi trending. Pada saat ini kan market lagi trending nih Pak Adam, lagi uptrend. Nah, ini cocoknya kita bisa menggunakan Elliott Wave karena kan Elliott Wave itu mengacu terhadap 5 gerakan yang ada di pasar. Nah, kalau misalnya kita gunakan SND ya, setiap ada resisten kita ambil sell itu kadang tertembus langsung oleh harga karena harga itu saat ini sedang trending. Jadi ada plus minusnya lah Pak Adam ya. Ada plus memakai indikator dan juga minus memakai indikator. Ada juga plus memakai SND dan juga begitu juga dengan SND juga ada negatifnya seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada yang powerful ya, tergantung trading style kita atau yang cocok untuk kita tuh seperti apa. Seperti itu Pak Adam. Oke, menarik ya. Jadi menurut Pak Nanda sendiri supply demand ini dan juga support resisten itu penting ya untuk pemula berarti, dan materi yang wajib dipahami ya, dasar-dasar trading, karena mungkin kita tahu bahwa dengan area supply demand yang kita bisa analisis, kita bisa memproyeksikan harga itu akan kemana, bukan begitu Pak Nanda? Ya, betul. Karena dengan teknikal kita bisa memforecasting harga ke depannya mau kemana menggunakan data masa lalu ya, seperti itu. Oke, menarik ya. Rekan-rekan yang join di YouTube dan juga di aplikasi, jangan lupa like ya, dan juga komen. Kalau misalkan ada pertanyaan ketika Pak Nanda menjelaskan, boleh, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Kita di sini mencoba membangun sebuah habit yang positif ya. Karena dengan Anda bertanya, Anda memiliki sebuah opini yang mana kita tahu bahwa itu bisa menjadi sebuah insight bagi rekan-rekan yang hadir di sini ya. Oke, mungkin waktu dan tempat Pak Nanda dipersilakan untuk menjelaskan materi ya. Oke, terima kasih Pak Adam. Nah, selamat siang semuanya. Kita balik lagi ya, belajar bareng tentang teknikal nih. Biasanya kalau misalnya belajar teknikal, viewersnya ramai nih ya. Baik dari Zoom ataupun dari sisi YouTube. Biasanya viewersnya ramai karena memang masyarakat Indonesia itu hampir sama dengan India dan juga Malaysia, teman-teman ya. Biasanya kalau teman-teman lihat ya YouTube dari sisi influencer forex ataupun influencer trader, itu dari Malaysia sangat sering menggunakan indikator ataupun menggunakan teknik supply and demand ini. Nah, coba saya absen dulu nih ya. Kalau teman-teman di sini apakah ada yang menggunakan SND sebagai trading style teman-teman? Kalau misalnya ada, silahkan chat ya di kolom chat, boleh di Zoom ataupun di kolom chat yang ada yang teman-teman yang nonton live YouTube ya. Nanti kita akan kulik bersama-sama. Dan juga kalau teman-teman yang ingin sharing juga boleh, silahkan. Nah, mungkin kita akan bahas terlebih dahulu nih ya, untuk teman-teman yang belum
belum terlalu kenal ataupun baru mendengar tentang apa sih itu supply and demand ya. Karena supply and demand ini sebenarnya tidak hanya di dunia investasi, teman-teman, ataupun dunia trading ya. Supply and demand ini sebenarnya sudah ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya supply and demand ini adalah ketika teman-teman ingin membeli sebuah telur lah ya. Nah, telur itu ketika peredarannya di masyarakat itu banyak, ya, itu pasti dari sisi supply-nya itu ataupun harga penjualannya itu akan rendah ataupun harganya karena dari sisi supply-nya banyak, demand-nya itu sedikit ya. Jadi pada dasarnya supply and demand itu adalah penggerak harga, ya. Jadi semakin besar demand, semakin sedikit supply, maka harga akan naik. Nah, makanya demand itu bisa dikatakan sebagai support atau nama lainnya itu support. Nanti apa bedanya support dan juga demand? Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi kita kenalan terlebih dahulu apa sih itu supply and demand ya. Jadi pada dasarnya ya supply and demand itu adalah fase penting di mana kekuatan dari permintaan dan penawaran pasar terlihat ya. Contoh ketika harga itu sudah mencapai di daerah tertentu ya. Kita contohkan saja di sini ya. Ya di sini ada chart contohnya ya. Nah, biasanya demand itu bisa berada di sini ya, bisa juga berada di sini. Nah, ini biasanya namanya RBS ataupun support become resistant ataupun resistant become support. Nah, ya, yang sebelumnya ini menjadi demand bagi harga ataupun biasanya demand itu di bawah teman-teman ya. Daerah demand itu biasanya yang terlihat di chart itu daerah support, dekat dengan area support ya. Kalau supply itu biasanya ada di area atas ya. Nah, setiap misalnya ini harga ya teman-teman ya. Jadi pertama harga naik ke atas nih ataupun impuls naik. Nah, ketika mendekati area supply di sini ada indikasi harga itu akan mengalami penurunan karena di daerah sini ada area yang namanya supply ataupun orang-orang melakukan penjualan di area di sini ya. Sehingga harga turun kembali. Lalu ketika mendekati area demand, itu harga biasanya reject dan kembali mengalami kenaikan. Nah, begitulah terus pergerakan dari sisi harga. Nah, seperti itu ya sedikit gambaran tentang supply and demand. Ya, jadi di dalam pasar uang itu digerakkan oleh supply dan juga demand. Karena kalau misalnya teman-teman tidak ada supply dan demand, biasanya pasar itu tidak akan bergerak. Contohnya saja kalau teman-teman di sini pergi ke suatu pasar yang sepi ataupun mall yang sepi lah di Jakarta gitu kan. Kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan orang-orang yang melakukan transaksi ataupun tawar-menawar, apakah mall itu akan bertahan ataupun akan berjalan? Tentunya jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya. Jadi baik lagi ya, harga itu digerakkan oleh supply and demand seperti itu gambaran simpelnya ya seperti itu. Nah kita lanjut lagi ke selanjutnya. Nanti kita akan tentunya akan praktek lah ya karena kalau misalnya teori ini kan teman-teman biasanya agak ribet ataupun agak ribet ya kurang tergambar. Nanti kita akan contohkan langsung ke chart tentunya ya. Nah jadi untuk support itu kita lihat adanya tekanan buyer dan juga disitulah area demand terbentuk ya. Nah, jadi demand itu memang dekat dengan area support seperti itu ya. Bisa juga dikatakan support itu adalah area demand bagi harga. Ya, begitu juga sebaliknya. Area resistance bagi harga itu juga akan terbentuk area supply. Jadi bedanya support dan resisten itu, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya support resisten itu adalah harga tertinggi atau terendah, sedangkan supply and demand itu harga penutupan atau closing price. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin menggunakan supply and demand, itu kami sarankan menggunakan grafik ya. Di sini ya, menggunakan candle garis line atau line chart. Teman-teman tahu di sini dong, line chart itu seperti apa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa gunakan kan itu adalah candle ya. Nah, candle-candle seperti ini kan yang warnanya biru, hijau, merah, itu namanya candle chart. Nah, kalau misalnya penganut supply and demand itu biasanya menggunakan line chart. Nah, jadi cuma hanya garis gini doang ya. Jadi shadow-shadow yang terbentuk di dalam pasar itu tidak terlihat ya. Nah, biasanya menggunakan grafik garis ataupun line chart untuk penganut supply and demand. Nah, sementara untuk klasik support itu teman-teman biasa menggunakan candle chart ataupun bar chart ya. Seperti itu. Oke, lalu kita akan lihat di slide selanjutnya.
ya. Nah, ini merupakan contoh dari sisi supply and demand tersebut, ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, harga closing bagi harga ataupun harga opening ini menjadi area supply atau demand bagi harga ya. Nah, ini merupakan area demand. Nah, ya. Nah, di sini demand, di sini kita lihat ada supply ya. Jadi di sini besarnya ya, untuk time frame besarnya supply and demand itu ya biasanya bergerak di mohon maaf, kok demand di sini sih. Bentar. Nah, ini merupakan daerah supply ya. Nah, kalau teman-teman lihat setiap harga itu mendekati area demand itu terjadi pantulan. Nah, di dalam demand dan juga supply yang besar ini ada minor support dan juga minor resisten ya. Jadi ada support dan resisten yang besar, ada juga support dan resisten yang kecil, tergantung time frame yang teman-teman gunakan ya. Seperti itu. Nah, ini merupakan demand dan ini merupakan area supply-nya ya. Nah, kalau teman-teman yang bingung langsung chat aja di kolom chat ya. Nanti misalnya kalau teman-teman bingung bisa saya jelaskan. Karena di sini memang untuk teorinya agak ribet ya. Nanti kita akan langsung praktek saja di chart ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan supply and demand dengan candlestick? Nah, ini merupakan cara saya ketika saya menggunakan SND menggunakan multi time frame ya. Nah, biasanya teman-teman di sini pastilah menggunakan time frame H1, H4, daily, M15, M1 ya. Nah, kalau saya untuk menentukan supply and demand itu saya biasanya menggunakan time frame D1 atau daily ya, D1 atau H4, H1 di sini ya, mohon maaf. Di sini H1 ya. H1 sebentar, ini saya hapus dulu ya. H1 atau H4 ya. Jadi saya melihat di situ untuk time frame H1 dan H4 terlebih dahulu untuk teman-teman yang suka scalping atau intraday, dan daily time frame itu untuk swing. Ya, untuk swing yang jangka waktu hold-nya itu sampai 1 sampai 2 hari ya. Saya biasanya menggunakan time frame H1 sampai dan juga H4 untuk intraday atau scalping, dan daily itu untuk swing 1 sampai 2 hari. Nah, dari time frame utama itu contohnya teman-teman di sini intraday. Ya, intraday itu kan time frame utama yang saya gunakan itu H1 dan H4. Ya, turun 4 level, yaitu ke M30 untuk mencari titik entry ataupun stop loss bagi harga untuk taking profit pertama. Kalau misalnya teman-teman ingin taking profit kedua ataupun ketiga, bisa gunakan area supply and demand di time frame utama, yaitu H1 dan juga H4 ya. Nah, ini ada yang bertanya nih, ya. Oke, kita akan langsung praktek di chart ya, agar teman-teman di sini tidak bingung ya. Jadi cara menggunakannya kita lihat terlebih dahulu time frame utama. Nah, teman-teman di sini mau pair apa nih? Coba silahkan. Teman-teman di sini mau pair apa? Boleh request, silahkan. Nanti saya buatkan di sini area supply and demand-nya. Dan juga kalau teman-teman yang ribet tidak mau mencari daerah-daerahnya, di TradingView juga disediakan sebenarnya ya indikator supply and demand. Mohon maaf, Smart Money Concept itu ya. Coba saya tanya dulu ya. Gold, oke Pak Ruben. Kita akan lihat ke gold. Nah, ini kan M1 ya. Nah, biasanya Pak Ruben ini biasanya scalping atau swing di gold. Coba saya tanya dulu Pak Ruben dan juga Pak Handi. Pak Hadi ya. Biasanya pakai scalping atau swing kalau misalnya untuk trading. Kan saya berikan di sini. Oke, scalping ya. Wah, memang trader-trader Indonesia tuh suka scalping nih, sama kayak saya lah ya. 10-20 pips, cuan bungkus, sekalinya floating loss tahan gitu ya. Biasa itu. Oke, kita lihat di sini. Balik lagi ke rules-nya untuk teman-teman yang ingin menggunakan SND. Kita menggunakan line chart ya. Nah, di sini kelihatan ya. Oke, area demand yang pertama, ini demand yang besarnya ya. Kalau teman-teman scalping berarti kita ke H4. Nah, kita lihat H4 di sini ya. Kita lihat H4 di sini ada area demand ya. Ini demand yang besarnya. Oke. Lalu di sini ada area demand juga. Ya, yang sebelumnya ini menjadi supply,
tapi sekarang menjadi area demand bagi harga, ya. Karena harga berkonsolidasi cukup lama di daerah ini. Nah, bisa kita asumsikan ini merupakan area demand, ya, ini di H4. Lalu kita lihat di dekat sekarang harga satu saat ini. Nah, untuk harga saat ini, nah ini merupakan area demand-nya lagi ya. Jadi ambil ujung-ujungnya aja teman-teman. Nah, ini kayak gini kan setiap mantul di sini mantul, lalu setiap menyentuh area ini mantul lagi. Jadi kita bisa manfaatkan ujung-ujungnya ini untuk menjadi area demand bagi harga ya. Yang pertama demand di sini, supply-nya di mana? Nah, tentunya di sini kan, di area besar ini. Ini merupakan area supply bagi harga. Karena 2 kali harga mantul di daerah itu. Ya. Nah, ini area supply-nya. Oke. Sampai di sini paham Pak Handi dan juga Pak Ruben dalam menentukan area demand serta supply? Kalau misalnya Pak Handi dan Pak Ruben tidak biasa menggunakan line chart, nah kalau misalnya untuk lihat candle, ya, saya sarankan Bapak itu mencari posisi ataupun candle-candle yang membuat harga itu naik, Pak. Contoh, ya, di sini lihat, di sini ada apa, Pak? Candle ini biasanya disebut apa, Pak? Coba Pak Andi dan juga Pak Ruben. Nah, candle 2 ini disebutnya apa coba? Candle merah dimakan oleh candle hijau. Biasanya disebut dengan bullish apa tuh? Nah, bullish engulfing ya. Nah, jadi bisa kita asumsikan ya, kalau misalnya teman-teman yang menggunakan line chart ataupun candle chart ya, menggunakan candle chart itu gunakan lihat terlebih dahulu tren bagi harga. Contoh, XAU saat ini kan trennya lagi naik ya. Nah, ini saya catat dulu lah ya biar teman-teman di sini tidak lupa. Rules SND. Ya. Yang pertama harus tahu trennya dulu biar menentukan teman-teman di sini mau jadi buyer atau jadi seller ya. Yang kedua, tentukan area of value. Area of value itu yang ini ataupun demand-nya ini ya. Area of value ini bisa demand, bisa supply. Ya. Nah, yang ketiga itu barulah kita cari itu entry trigger. Supaya apa? Karena ini memaksimalkan ataupun meningkatkan opportunity kita mendapatkan cuan, ya, entry trigger ini. Nah, jadi yang pertama kita tentukan terlebih dahulu nih, trennya apa? Trennya saat ini kan lagi bullish ya. Setuju nggak teman-teman di sini? Ini merupakan tren yang lagi bullish kan? Karena di sini harga membentuk high, lower low, lalu higher high, lower ataupun higher low. Ya, jadi 2 higher high, 2 higher low berarti sudah fix ini merupakan tren yang lagi naik. Yang kedua, kita menentukan area of value. Ya, area of value itu merupakan area demand serta supply. Area supply, kenapa saya taruh di sini? Karena ketika harga di sini ketika harga menyentuh area ini, ada nih, ini ada bullish engulfing harga naik. Ini ada apa nih teman-teman? Yuk, coba jawab di kolom chat. Ini candle apa nih? Candle hijau dimakan oleh candle merah. Ayo, jawab di kolom chat. Candle hijaunya dimakan oleh candle merah. Oke, bearish apa Pak Adi? Bearish? Ini kan tadi bullish engulfing. Kalau ini bearish? Oke, terima kasih Pak Handi ya. Ini berarti bearish engulfing. Nah, ini makanya saya bilang di sini ini merupakan area supply. Namun, kalau misalnya teman-teman lihat, di sini kan sudah ke break nih areanya. Ya, dan harga itu berhasil ditutup di atas area supply tadi. Nah, bisa saya katakan area supply saat ini itu sebentar lagi akan menjadi area demand. Ya, tunggunya apa? Tunggu terlebih dahulu candle seperti ini terbentuk lagi, teman-teman. Ya, candle bullish engulfing atau candle hammer. Ya, nah ini merupakan candle hammer. Candle hammer berada dekat dengan area of value, baik demand ataupun supply. Nah, kalau teman-teman ingin entry buy terhadap XAU, nah teman-teman tunggu terlebih dahulu di daerah ini ya. Di daerah daerah yang saya tandai ini, tunggu candle yang terbentuk itu antara hammer atau bullish engulfing.
Nah, ini kan masih merah nih, ya, masih koreksi lah bisa dikatakan. Karena kan ini udah impuls ataupun sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Pasti dari sisi harga akan turun ataupun akan koreksi terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman ingin mengambil posisi buy, karena kan kita tadi sudah menentukan trennya nih, ya. Trennya kan tadi uptrend. Berarti kan kalau misalnya uptrend, kalau misalnya kita posisi asetnya itu lagi uptrend, berarti kita harus menjadi buyer dong, bukan menjadi seller, ya. Nah, kalau misalnya kita uptrend itu kita harus menjadi buyer, oke? Nah, lalu kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini, ini sudah masuk ke dalam area of value karena terjadi pantulan, ya. Di sini area mantul, reject turun, lalu di sini reject lagi turun. Nah, di sini berhasil harga breakout. Nah, kalau teman-teman ingin entry, tunggu terlebih dahulu candle hammer ataupun candle bullish and engulfing. Sampai di sini paham nggak teman-teman? Untuk menentukan area supply and demand. Sebelum saya ganti pair nih. Kok open sell? Silahkan. Mau tanya apakah WTI bisa turun? Nanti ya, nanti kita akan analisa bersama-sama. US Oil ya. Jadi seperti itu aja teman-teman dalam menentukan area demand maupun supply bagi harga ya. Contoh lagi nih. Nah, ini kan ada apa nih? Ada hammer ya. Lalu harga coba lihat setelah hammer ini terbentuk harga langsung naik ya. Kita lihat lagi, rollback lagi ke belakang. Ya, kita cari lagi. Nah, nih dekat dengan area demand. Lalu ada candle apa di sini? Ada candle bullish and engulfing. Nah, baru kita ngambil posisi entry dengan stop loss-nya di mana? Stop loss-nya taruh di area ini. Karena kalau misalnya harga menyentuh area ini, berarti sudah break struktur dari market ataupun harga tersebut. Ya, yang sebelumnya ini akan naik, ketika menyentuh stop loss kita, berarti fix harga tersebut ataupun aset tersebut itu akan bergerak turun. Seperti itu ya. Jangan lupa masang stop loss juga, jangan terlalu yakin ya karena di market itu tidak ada yang pasti ya. Pasti banyak dari sisi teman-teman di sini pernah lah ya yang merasakan false breakout ya. Oh, ini terlihat breakout, terlihat akan sudah menembus tren lainnya, ternyata turun lagi ya. Nah, makanya saya bilang kalau teman-teman ingin lihat di sini ya, oh ini sudah breakout ini Pak Nanda. Sabar dulu teman-teman. Ini lagi breakout. Yang sehat itu, uptrend yang sehat itu ya, dia breakout, dia retest, membentuk candle entry trigger seperti bullish engulfing atau hammer, barulah melanjutkan penguatan, ya, membentuk higher high yang baru, ya, karena kan definisi uptrend itu kan higher high, low, higher low, ya, tidak uptrend itu high, low, high gitu kan, nggak ada gitu ya uptrend itu ya, seperti itu, ya. Kita akan lihat chart lain ataupun candle lain ya, yaitu adalah WTI ya, US Oil. Oke. Nah, ya, ini roadmap saya nih ya. Oke, kita cari candle H4-nya. Oke, kita lihat terlebih dahulu mana area of value-nya yang sering terjadi pantulan. Nah, di sini sering terjadi pantulan. Ya. Berarti di sini kita asumsikan ini merupakan area supply ya bagi harga. Karena di sini sering terjadi pantulan. Demand-nya di mana? Nah, di sini ada demand, ya. Karena di sini ada bullish and engulfing, ya. Ini ada area demand-nya. Lalu misalnya kalau ini tertembus, demand selanjutnya di mana? Nah, di sini ada demand lagi, ada bullish and engulfing, ya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, saya sarankan untuk time frame utamanya ini itu gunakanlah H4. Karena kalau teman-teman semakin kecil time frame yang teman-teman gunakan, akan semakin besar teman-teman itu tergocek. Ya. Akan semakin besar teman-teman itu tergocek. Apalagi kalau teman-teman menggunakan M1. Ya, kalau M1 itu waduh. Biasanya capek ngelihat aja. Ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya US Oil nih ya, kita lihat US Oil. Nah, ini Pak ya, siapa tadi yang bertanya di YouTube ya? Untuk US Oil, apakah akan ada potensi turun? Oke, kita lihat terlebih dahulu, kita breakdown ya. Saat ini itu US Oil sedang berada di area supply-nya ya. Reject di sini ya membentuk candle 3 inside down ataupun bearish engulfing juga ya. Lalu namun dari sisi pelemahannya itu kembali membuat higher low ya di sini. Di sini dia bentuk low
ya. Lalu di sini dia membentuk higher low, lalu di sini dia membentuk higher low lagi. Nah, kalau misalnya udah 3 higher low di sini, berarti potensi untuk US oil ini akan kembali mengalami kenaikan, ya. Potensi untuk menembus area supply di sini itu akan cukup besar, ya. Dengan area supply selanjutnya, nah kita lihat saja di belakangnya. Nah, di sini ada area supply, ya. Ada bearish engulfing. Ya, di sini ada area supply di area 85 hingga 86, ya. Lalu di sini kita lihat ada bearish engulfing lagi. Nah, ini ada bearish engulfing lagi, ya. Ini ada area supply lagi bagi harga ataupun area resisten. Seperti itu, ya. Jadi kalau teman-teman yang di YouTube bertanya apakah ada potensi oil untuk turun, untuk saat ini kami melihat masih akan naik, ya, ke area 86, 85 hingga area 90, ya, seperti itu. Nah, kita lihat XAU nih. Wah, sudah mulai candle-nya warna hijau nih teman-teman, ya. Tapi ini kan belum fix ya, ataupun belum beres dari sisi candle yang terbentuk, ya. Karena candle H4 itu kan terbentuknya setiap 4 jam sekali. Nah, ini candle jam 10-nya, ya, ini candle jam 2-nya ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang ingin trade di XAU menggunakan H4, ya, itu luangkan waktu di jam 10, jam 2 dan juga jam 6. Ya, tergantung yang digunakan brokernya ya. Kalau saya ini XAU-nya menggunakan broker apa ya? Sexo saya ini ya. Seperti itu. Nah, ini Sexo. Kalau teman-teman yang FXCM atau Owanda ya tentukanlah H4-nya itu biasanya terbentuk di berapa jam sekali. Ini kalau saya kan ada jam 6 tuh kan, ada jam 10 dan juga jam 4. Jam 6, jam 10 dan juga jam ya jam 6, jam 10 dan jam 2. Nah, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang bertanya lagi untuk supply and demand? Nah, kalau teman-teman lihat XAU ya, sedikit spill saja nih, live analysis dari sisi XAU di sini. Kalau teman-teman lihat monthly-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini ada potensi XAU itu break bullish flag-nya ya. Nah, ini kita lihat aja nih. Ya, tinggal teman-teman tunggu penutupan bulan ini, candle bulan ini, ya. Kalau misalnya candle bulan ini ditutup di atas garis trend line-nya ini, nah ini potensi XAU itu akan melanjutkan penguatan kemana? Ke 2600. Ini target jauhnya teman-teman, ya. Target jauhnya. Karena kalau teman-teman di sini melihat kan di sini ada area supply yang kuat nih. Ya, area supply yang kuat. Makanya wajar untuk ke area 2000 itu teman-teman pasti banyak dikocok kan. Apalagi di 3 hari terakhir ya. Naik, turun karena memang dekat dengan area resist. Namun jika dilihat secara outlook ke depannya, kami melihat XAU di sini targetnya ke area 2600 ya, mengacu terhadap pattern bullish flag ini ya. Dan kalau misalnya kita tarik pun ya, di textbooknya aja ya. Di sini. Nah, kita targetkan, kita pastikan ke sini. Nah, pas ya. 2600. Seperti itu, ya. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya teman-teman untuk supply and demand? Saya rasa cukup apa namanya? Gampang sulit-sulit, senang-senang mudah lah ya. Gimana sih? Senang-senang sulit lah ya. Mudah-mudah gampang. Gimana sih mudah-mudah sulit ya? Mohon maaf, mohon maaf. Oke, berarti Pak Nanda kalau boleh dipertegas, area supply dan juga demand itu dikonfirmasikan oleh candle engulfing ya? Oh iya Pak Adam. Jadi setiap kita melihat demand ataupun supply itu bisa menggunakan 2 candle saja. Ya kalau saya pribadi itu menggunakan 2 candle, bullish engulfing serta hammer untuk tren yang lagi up. Kalau misalnya yang lagi bearish itu bisa gunakan bearish engulfing serta inverted hammer ataupun shooting star. Oke, menarik ya. Kemudian Pak Nanda nih, ini pertanyaan yang sering sekali pemula bingung nih. Apa sih bedanya supply demand dengan support resisten? Terkadang kan penggunaannya sama, tapi mereka tuh bingung gitu. Secara perbedaan tuh apa? Nah, menurut Pak Nanda itu apa ya bedanya? Oke, untuk dasarnya apa? Untuk dasarnya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan SND, berarti teman-teman itu mengambil area. Ya, kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan support dan resisten, itu teman-teman menggunakan shadow, ya harga tertinggi dari harga dari candle. Contoh nih, ya
resisten terdekat untuk XAU di candle H4 ya, itu ada di sini ya. 19:35. Ini resisten namanya. Tapi kalau misalnya supply, ini saya hapus dulu ya. Kalau misalnya supply, karena kan tadi resisten itu identik sama resisten ya. Nah, kalau misalnya supply itu ada di area 1922 hingga 1928. Nah, kalau misalnya kita lihat dari line chart pun, nah kita kan menggunakan line chart tadi ya. Nah, di sini adalah merupakan area supply bagi harga ya, di area 1922 hingga 1929. Biasanya orang penganut SND itu akan melakukan sell di area-area ini ya. Contoh nih, sudah masuk ke area 1922 mereka sell. Lalu naik lagi, mereka sell lagi. Karena mereka yakin di sini ada area of value ataupun area supply. Makanya saya bilang SND ini tidak cocok digunakan untuk market yang lagi trending ataupun market yang lagi punya uptrend ataupun punya trend. Tapi kalau misalnya teman-teman yang gunakan ini untuk market yang lagi sideways, contohnya kita lihat di FTSI di sini ya. Nah, kita lihat nih, FTSI saat ini itu sudah breakout sebenarnya dari sideways-nya, big sideways-nya. Nah, ini merupakan makanan dari orang-orang ataupun trader SND. Setiap mereka masuk ke daerah supply, mereka sell, mereka cuan. Masuk lagi nih, cuan lagi ya. Karena SND itu cocoknya memang saya bilang ya di market yang lagi ranging ataupun lagi sideways. Pergerakannya itu bisa dikatakan di area-area itu saja ya. Mohon maaf, supply. Nah, area misalnya kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau di area sideways ataupun aset yang lagi bergerak sideways itu cocok untuk SND. Itulah kelebihan dari SND karena setiap menyentuh area supply mereka nge-sell, harga turun ya. Lalu ketika harga turun ya, dekat dengan area demand mereka buy, harga naik. Dekat lagi dengan area supply mereka sell, harga turun. Begitu terus. Ya, makanya saya bilang SND ini powerful untuk orang-orang yang ataupun untuk aset yang bergerak ranging ataupun sideways. Namun kalau teman-teman menggunakan SND di XAU saat ini, contoh nih ya, di sini kan ada kita time frame daily ya. Contoh ya, di sini kan ada area supply ya karena beberapa kali harga di sini mantul ya. Di sini mungkin dari sisi SND nge-sell dapat cuan. Di sini nge-sell dapat cuan tapi tipis. Ya, berharap bakalan balik lagi ke area demand ya, di area demand-nya di sini. Tapi karena market lagi trending atau lagi ada trend uptrend ya terpaksa SL. Sell lagi di sini. Turun sedikit. Niatnya nge-hold lagi, ternyata kena SL lagi. Sell lagi di sini. Berharap lagi mau turun, ternyata SL ya. Makanya saya bilang SND itu tidak cocok untuk market yang lagi trending. Yang cocok untuk market trending adalah Elliott Wave ataupun Dow Theory. Ya. Kalau misalnya untuk SND itu cocoknya di market yang lagi sideways seperti itu Pak Adam. Oke, menarik ya. Terus lagi nih Pak Nanda, kalau misalkan kita ingin trading di pasar yang ranging nih, nah itu kira-kira bentuk candlestick apa yang menarik ya untuk kita masuk ke dalam pasar? Karena kan tadi Pak Nanda bilang bahwa supply demand itu akan bisa kita manfaatkan, optimalkan ketika pasar itu ranging ya, karena kita bisa buy low dan juga sell high. Nah, kira-kira konfirmasi candle seperti apa nih yang bisa trader di sini manfaatkan, begitu Pak Nanda? Oke, yang dua tadi aja ya. Kalau teman-teman ingin probability entry-nya itu di atas 70%, tunggu candle. Nah, tergantung trend ya. Kalau misalnya uptrend, ya, itu bisa tunggu bullish engulfing. Yang kedua adalah hammer. Kalau misalnya bearish atau downtrend ya, ini bisa bearish engulfing. Ya, yang kedua adalah inverted hammer atau shooting star. Kita akan lihat nih contoh di chart ke belakang ya. Ini
ilmu dasar aja teman-teman ya, karena banyak orang juga menggunakan pattern ya. Ada kayak pattern menunggu bullish flag. Nah, kalau misalnya menunggu bullish flag tersebut pun tidak perlu melihat candle ya, sudah melihat orange polanya sudah lihat nih. ABC correction naik atau ABCDE correction naik. Nanti kita akan belajar ya. Kita belajar hari ini SND terlebih dahulu. Oke, nah untuk market yang ranging, gunakanlah bullish engulfing atau hammer untuk uptrend ya, ataupun downtrendnya itu bearish engulfing serta inverted hammer ataupun shooting star. Kita akan lihat ke market yang lagi ranging ya, yang lagi sideways itu apa ya? Pak Adam ada pair yang lagi sideways nggak Pak Adam? PNG Yang lagi sideways USD CAD sih saya lihat. USD CAD ya, daily. Oke, kalau misalnya USD CAD ini ya, ini saya lihat udah ada tren ini Pak Adam ya. Ini Yang high. udah bentuk higher low ya. Ada tren ini. Kita cari yang lain ya. Yang lagi sideways. New Zealand Japanese yen saya lihat sideways, coba lihat. New Zealand Japanese yen. Oh, Japanese yen. Iya. Nah, ini teman-teman ya. Daily-nya lagi ranging nih kan. Nah, kita langsung taruh aja di atasnya ini ada area supply, di bawahnya ini adalah area demand. Untuk saat ini apakah boleh mengambil posisi Pak Nanda? Kalau misalnya saya bilang di sini apakah boleh? Ingat, bullish engulfing apakah ada di area ini? Malah adanya bearish engulfing. Ya. Jadi untuk saat ini itu cenderung teman-teman menunggu aja dulu. Menunggu harga di sini koreksi. Ya, ketika di area ini barulah teman-teman menunggu apakah akan terbentuk bullish engulfing ataupun hammer sebelum harga itu akan melanjutkan penguatan ataupun naik. Contoh nih. Nah, di sini ya. Di sini ada bullish engulfing. Ya. Kita lihat apa yang terjadi ketika ada bullish engulfing. Harga langsung mengalami kenaikan. Tapi Pak Nanda di sini kan balik lagi ke harga awal. Nah, ingat stop loss kita taruh di mana tadi? Kita taruh itu kalau bisa diberikan range di bawahnya, ya, di bawah shadow. Lalu kalau bisa taruh lagi di bawahnya agar tidak tercowel ataupun terjilat oleh spread, ya, ataupun spike harga ke bawah. Seperti itu. Begitu juga kalau teman-teman yang ingin memposisikan diri sebagai seller. Di sini ada bearish engulfing. Harga turun. Di sini ada apa lagi nih? Ya. Nah, di sini ada bearish engulfing, turun, ya. Lalu kita lihat lagi di sebelumnya, pergerakan sebelumnya. Nah, ini ada hammer, tapi hammernya tidak berada di area support, tidak konservatif lah, ataupun tidak ideal untuk kita mengambil posisi pembelian, ya. Kita lihat di belakangnya lagi. Oke, ini ada tren, lagi ada tren. Nah, ini ada sideways nih, sedikit nih ya. Kita lihat. Oh, maaf. Jadi simple aja teman-teman ya. Jangan buat trading itu sulit lah ya. Jadi kita harus menemukan trading style kita masing-masing ya. Oke, bullish engulfing naik, bearish engulfing turun. Simple kan? Nah, ini ada bullish engulfing lagi. Harga naik ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman yang ingin menjadi buyer, carilah bullish engulfing di area support. Kalau teman-teman yang ingin menjadi seller, carilah bearish engulfing atau inverted hammer di area yang resisten ataupun area supply. Seperti itu, ya. Seperti itu, Pak Adam. Oke, menarik ya, rekan-rekan. Di sini saya lihat tidak ada pertanyaan lagi, jadi mungkin untuk webinar pada siang hari ini kita tutup dan kita akan ketemu lagi di Jumat depan membahas topik yang menarik di dalam pasar ya, tentunya rekan-rekan. Jadi stay tune saja, subscribe ya YouTube channel Maxco, jadi tidak ketinggalan kalau misalkan ada notif mengenai webinar dari kami. Oke, mungkin sekian. Terima kasih kehadirannya. Selamat siang. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.